Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A, pada kesempatan kali ini akan melakukan praktek mediasi dengan beranggotakan 5 orang. Saya, Muhammad Qadri Hamid, dengan NIM 2211102432043, berperan sebagai mediator. Saya Husnaini dengan NIM 221102432124 berperan sebagai pemohon. Saya Ali Nur Ajis dengan NIM 2211102432027. Ini saya sebagai kuasa hukum dari pemohon. Saya Ira Fadia Fajar dengan NIM 22111024324049 sebagai termohon. Dan saya Wirdatul Jannah dengan NIM 22111024328082 sebagai kuasa hukum termohon. Baik, setelah sesi perkenalan selesai, kita akan memasuki praktek. Oke, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Qadri Hamid, bertindak sebagai mediator pada pertemuan kita di pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah hadir untuk mengikuti proses mediasi ini. Saya ingin mengingatkan bahwasannya mediasi ini bersifat konfidensial dan juga voluntary. Dan saya sebagai mediator akan bersikap netral. Oke, saya akan membantu para pihak untuk menggali kepentingan, mencari opsi, dan tidak berwenang memutus siapa yang benar dan juga yang salah. Saya ingin kita sepakat bahwa ruang ini adalah tempat kita untuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan atau menyerang satu sama lain. Apakah kedua belah pihak dapat menerima saya sebagai mediator dan Ya, bersedia mengikuti proses Ya, mediasi kami secara menerima, Pak. sukarela? kami menerima. Ya, kami menerima, Pak. Baik, sebelum dilanjut, saya perlu menegaskan beberapa aturan dasar dalam proses mediasi kita kali ini agar proses mediasi ini berjalan dengan baik, gitu ya. Yang pertama, mediasi ini bersifat rahasia. Semua hal yang diucapkan di ruang ini tidak boleh dibawa keluar tanpa persetujuan kedua pihak. Baik dari pihak pemohon pun itu tidak boleh membocorkan semua apa yang kita bicarakan dalam ruangan ini tanpa ada izin dari pihak termohon. Begitu juga sebaliknya, pihak termohon juga tidak boleh menyebarluaskan sebelum adanya izin dari pihak pemohon. Bisa dipahami? Pak, Ya, Pak. Yang kedua, setiap pihak akan mendapat waktu yang sama, diberi waktu bergiliran untuk berbicara agar tidak saling menyela. Jadi nanti ketika saya menyampaikan bahwa kepada pemohon saya silahkan, maka pemohon disampaikan pendapat-pendapatnya, kemudian apa yang menjadi tujuannya, urgensinya apa. Nah, pihak termohon ini tidak boleh memotong ataupun bagaimana. Agar kenapa? Bisa kita lihat jalan tengahnya seperti apa yang bisa diambil, seperti itu. Begitupun nanti ketika pihak termohon itu tidak boleh dipotong oleh pihak pemohon. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut ke aturan yang ketiga. Kita akan berorientasi pada solusi dan fokus pada kepentingan, bukan saling menyalahkan. Jadi, apa kepentingan dari pemohon dan juga urgensi dari termohon ini apa gitu. Nanti disampaikan ya. Kemudian saya juga dapat melakukan sesi kaukus atau pertemuan terpisah bila diperlukan dalam proses mediasi kita nanti. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kesepakatan ini harus lahir dari para pihak bukan dari mediator. Apakah kedua pihak bersedia memegang aturan tersebut? Sedia, Ya, Pak. kami bersedia, Pak. Oke, baik, karena pemohon dan termohon juga sudah bersedia. Sebelum kita melanjutkan, saya mencatat bahwa para pihak sebelumnya telah melakukan beberapa kali proses negosiasi untuk mencari penyelesaian atas kewajiban pembayaran yang menjadi pokok sengketa, namun belum bisa mendapatkan jawabannya ya, atau jalan tengahnya. Namun karena negosiasi tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang final,
para pihak akhirnya sepakat untuk membawa persoalan ini ke dalam forum mediasi agar dapat diperoleh solusi yang lebih terstruktur, objektif, dan difasilitasi secara netral. Kemudian kita akan mulai dengan opening statement dari para pihak. Maka dari itu saya persilahkan kepada pihak pemohon terlebih dahulu untuk menyampaikan opening statementnya. Baik, terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan. Sebelumnya, kami dari perwakilan dari PT Adimix PCI Indonesia ingin menyampaikan bahwa persoalan ini sudah berlangsung cukup lama, Pak. Dengan nilai kewajiban termohon sebesar 1.181.400.000 rupiah yang belum dilunasi meskipun barang telah diterima, digunakan dan tidak ada keberatan kualitas barang. Kami telah memberikan kesempatan berulang kali kepada pihak termohon termasuk 2 kali somasi, namun tidak ada realisasi pembayaran hingga saat ini. Kami mengalami tekanan arus kas yang sangat signifikan akibat keterlambatan yang dilakukan oleh pihak termohon. Bahkan staf kami pun harus bolak-balik ke kantor termohon hanya untuk mendengar Sabtu depan, minggu depan ya, sedang kami proses, tapi hasilnya sama, 0 rupiah, Pak. Dari sisi hukum, perkara ini sangat jelas bahwasannya unsur wan prestasi telah terpenuhi. Kami sudah mengirimkan somasi, memberikan tenggat, namun tidak ada pembayaran signifikan yang direalisasikan. Kami hadir di sini bukan karena ragu dengan posisi hukum kami, tetapi karena masih membuka pintu penyelesaian damai dengan pihak termohon. Namun pintu itu tidak akan terbuka selamanya. Wan prestasi sesuai pasal 1243 KUH Perdata. Apabila mediasi ini gagal, kami siap melangkah ke bani, arbitrase, atau bahkan litigasi juga diperlukan, Pak. Mungkin sekian, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada pihak pemohon telah menyampaikan opening statement. Kemudian disilahkan kepada pihak termohon untuk menyampaikan opening statementnya. Baik, terima kasih Pak Mediator. Saya mewakili dari perusahaan PT Abdi Mulia Berkah. Kami memang tidak menyangkal adanya utang yang disampaikan oleh PT Adimix PCI Indonesia. Tapi kami perlu menekankan bahwa kondisi keuangan kami saat ini itu memang benar-benar terganggu akibat pandemi. Tidak hanya saat ini, pada saat terjadinya konflik terlambat pembayaran pun arus kas kami benar-benar terganggu. Proyek-proyek kami juga banyak yang tertunda, sehingga pembayaran dari klien-klien mau klien yang besar maupun kecil, itu juga ikut terhenti. Sehingga likuiditas kami sangat tersendat saat ini. Pandemi menghantam kami lebih keras dari apa yang kami bayangkan. Kontrak-kontrak besar kami juga ikut berjatuhan, pembayaran-pembayaran tertunda, sehingga kami harus memilih untuk menggaji karyawan perusahaan kami atau membayar cicilan besar. Jadi, dari saya mohon dipercaya, kalau kami mengatakan sedang berusaha, itu bukan alasan kosong semata. Kami merasa kurang adil jika perusahaan kami dianggap sengaja menghindar dari perkara ini. Kami justru datang hari ini untuk menunjukkan itikat baik kami kalau kami akan membayar. Jadi kami memohon agar ada restrukturisasi kewajiban dengan pembayaran secara bertahap dan penghapusan bunga keterlambatan yang menurut kami nantinya tidak layak diterapkan dalam kondisi extraordinary ini. Kami siap memberikan jaminan jika diperlukan, tapi itu lagi Pak, kami tidak mampu melakukan pembayaran penuh sekaligus bagaimana diminta dari pemohon. Ibu, kalau memang kondisinya seburuk itu yang Ibu sebutkan tadi, mengapa tidak disampaikan sejak awal? Mengapa kesannya seperti pihak Ibu itu mengulur-ngulur waktu? Kami tidak mengulur, Bu. Kami sedang berusaha, seperti yang saya katakan tadi. Tiap kali kami ingin menjelaskan kondisi kami saat ini, kami tetap dituntut seolah-olah kami ini tidak relevan situasinya. Tapi kesulitan internal dari pihak Anda itu tidak akan menghapus kewajiban hukum terhadap klien kami, Bu. Pak Alif, apakah hukum tidak mengenal asas kepatutan dan keadilan, Pak? Baik-baik, cukup dulu ya, cukup. Ini apa namanya? Jika dialog kita teruskan ini ya, ini mengarah saling menyalahkan gitu. Kita tadi yang saya sampaikan di awal bahwasannya kita fokus pada mencari solusi gitu ya, bukan saling menyalahkan.
Kalau kita hanya seperti ini saja, saling menyalahkan, itu akan menghabiskan waktu. Saya minta masing-masing pihak berhenti menyerang dan mulai menjelaskan apa yang benar-benar dibutuhkan. Oke? Pemohon, jika saya ringkas, yang Anda butuhkan adalah kepastian, bukan sekedar janji. Apakah benar? Benar, Pak. Yang kami butuhkan saat ini merupakan jaminan bahwa hal ini tidak akan terulang kembali. Oke. Termohon, Anda tidak meminta bebas dari utang, tetapi meminta skema yang realistis. Apakah betul? Betul, Pak. Kami ingin membayar dan kami akan membayar seperti apa yang saya katakan tadi. Tapi itu lagi, kami membutuhkan waktu untuk melakukan pembayaran tersebut. Oke, baik. Jadi inti masalahnya itu bukan ada atau tidak adanya utang tersebut, tetapi bagaimana cara melunasinya tanpa menghancurkan salah satu pihak, baik pihak pemohon maupun pihak termohon. Saya ingin memastikan bahwa kita berada pada pemahaman yang sama. Dari pernyataan kedua pihak, saya merangkum isu-isu. Yang pertama adalah kepastian pembayaran dan kemampuan termohon untuk melunasi utang. Kemudian yang kedua, adanya jaminan sebagai pengaman pelunasan. Yang ketiga, bunga keterlambatan apakah diberlakukan atau dihapuskan. Seperti itu. Kemudian, sanksi atau konsekuensi apabila terjadi keterlambatan kembali. Yang kelima, jadwal pembayaran yang realistis. Apakah kedua pihak setuju bahwa 5 isu ini memang inti dari permasalahan kita? Benar, Pak. Itu inti dari permasalahannya. Benar, Oke, Pak. baik. Jika seperti itu, kita akan masuk ke sesi berikutnya agar segera menemukan jalan tengah dalam permasalahan ini. Saya berikan kesempatan kepada pihak pemohon terlebih dahulu untuk menyampaikan kekhawatirannya saat ini. Baik, terima kasih Bapak, Pak Mediator. Saat ini yang menjadi kekhawatiran perusahaan kami adalah termohon ini sudah menunda pembayaran lebih dari 6 bulan. Bahkan setelah somasi pun tidak ada pembayaran. Ini bukan keterlambatan biasa, Pak, menurut perusahaan kami. Ini sudah mengganggu operasional dan reputasi dari perusahaan kami. Dan secara khususnya Pak, alasan pandemi ini tidak akan masuk dalam kategori force majeure untuk sebuah pembayaran uang. Kami juga ingin jaminan yang konkret dan pembayaran yang tidak bisa lagi ditunda oleh pihak dari pemohon, Pak. Bu Aini, Pak Alif, kami tidak menampik bahwa situasi saat ini mempengaruhi perusahaan Anda. Tapi pihak kami juga berjuang agar tidak tumbang. Kalau kami harus membayar penuh sekaligus atau dalam waktu yang singkat, perusahaan kami justru bisa berhenti juga operasionalnya. Jadi kami meminta pengertiannya dari perusahaan Ibu dan Bapak. Kami datang bukan untuk lari kok dari kewajiban kami. Tapi kami meminta adanya skema yang memungkinkan kedua belah pihak ini tidak rugi. Betul, Pak, Bu. Kami juga bisa memberikan jaminan tanah industrial eh, yang senilai 1,2 miliar, Pak, Bu. Dan itu bukan jaminan kecil. Jadi tolong jangan dianggap kami tidak beretikat baik, Pak, Bu. Yang kami butuhkan saat ini adalah kepastian, bukan alasan yang sudah berulang-ulang kali pihak Ibu bicarakan. Kami kan sudah menawarkan, Bu. Barusan dari kuasa hukum saya sudah menawarkan jaminan cicilan. Kalau itu belum cukup, Ibu bisa katakan apa yang Ibu mau secara realistisnya. Oke, baik. Eh, Cukup dulu ya, sabar kedua belah pihak gitu ya. Saya ingin berhenti sejenak dari nada emosional. Oke, jangan terbawa sama emosional. Saya perlu mendorong diskusi ini ke tingkat yang lebih konkret lagi. Saya akan bertanya secara spesifik dan mohon dijawab apa adanya. Ibu Ira sebagai pihak termohon ya, tolong Bu jelaskan secara terbuka berapa arus cash masuk rata-rata perusahaan per bulan saat ini dan berapa porsi maksimal yang realistis bisa dialokasikan untuk pembayaran utang ini tanpa menghentikan operasional perusahaan. Oke, baik, Pak. Untuk saat ini, in cash kami itu berkisar di angka 400 sampai 450 juta per bulannya. Tapi itu juga belum termasuk dalam gaji karyawan kami, operasional proyeknya sedang berjalan, serta kewajiban bank yang harus kami bayar. Jadi jika ditanyakan untuk secara realistisnya, kami bisa
sisihkan untuk kewajiban pembayaran ini maksimal sekitar 80 sampai 100 juta per bulannya, Pak. Oke, baik. Jadi kemampuan membayar ini bukan nihil ya, bukan tidak ada, tapi terbatas gitu. Sekarang saya tanyakan kepada pemohon, Ibu Aini, jika kita bicara bukan soal siapa yang salah, tetapi bagaimana memastikan uang ini benar-benar kembali. Apa yang paling krusial bagi perusahaan Ibu? Kecepatan pelunasan kah? Atau kepastian jaminan dan kepatuhan jadwal? Yang paling krusial saat ini, Pak, di perusahaan kami yaitu adalah kepastian pembayaran. Kami bisa menerima waktu, tapi kami tidak bisa lagi menerima ketidakjelasan dari pihak termohon. Selama ini janji tidak pernah diikuti realisasi pembayaran. Itu yang membuat kepercayaan perusahaan kami runtuh, Pak. Kami juga perlu menjelaskan Bapak bahwa tanpa instrumen pengamanan yang kuat, kesepakatan cicilan hanya akan mengulang kegagalan yang sama, Pak. Dan juga karena itu, jaminan ini hanya bersifat eksekutorial, bukan hanya sekedar sebagai simbol itikat baik dari pihak pemohon, Pak. Oke, baik. Tadi saya sempat mendengar dari penasihat hukum Ibu Ira ya, menyampaikan terkait masalah jaminan tanah itu ya. Saya ingin menanyakan beberapa Bu kepada Ibu Wirda selaku kuasa hukumnya, bahwasannya yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah status hukumnya bagaimana tanah tersebut. Apakah clean and clear atau atau sedang diagungkan ke pihak lain atau tidak Bu? Baik, Pak. Untuk sertifikat hak guna bangunan yang atas nama perusahaan kami sendiri, itu tidak sedang diagunkan ke bank, Pak. Dan siap kami serahkan sebagai jaminan fidusia atau jaminan perikatan sesuai kesepakatan kita. Dan kami juga bersedia untuk membuka dokumen legalnya, Pak. Kami juga ingin ada klausul tegas jika satu kali saja pembayaran tidak direalisasikan atau keterlambatan itu ada, kami tidak mau bernegosiasi kembali, Bu. Kami bisa menerima konsekuensinya, Bu ini. Tapi kami mohon, jangan ada klausul-klausul yang langsung mematikan perusahaan kami. Karena hanya dengan satu gangguan teknis ini saja, kami juga perlu diberikan ruang untuk bernafas, bukan tali yang langsung ditarik begitu aja. Oke. Saya melihat di sini mulai adanya titik temu ya setelah tadi disampaikan. Pemohon ingin adanya kepastian dan juga kontrol resiko. Kemudian termohon ingin fleksibilitas terbatas agar usaha tetap berjalan. Sekarang saya ajukan skema konkret untuk didiskusikan bukan diputuskan. Yang pertama, ada pembayaran awal sebagai bukti keseriusan dari pihak termohon dalam melunasi utang. Kemudian ada cicilan bulanan dengan angka yang jelas. Kemudian yang ketiga ada jaminan yang bisa dieksekusi jika terjadi wan prestasi ulang atau pihak termohon melakukan wan prestasi kembali, maka jaminan tersebut yang diambil oleh pihak pemohon seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada batas toleransi yang tegas, bukan abu-abu. Mari kita bicarakan angka dan mekanismenya. Angka berapa dan mekanismenya bagaimana satu persatu, oke? Bukan lagi bisa atau tidak, karena di awal tadi disampaikan. Kita di sini berbicara bukan nihil, tapi terbatas untuk melunasi seperti itu ya. Tapi berapa yang bisa untuk diajukan pembayaran cicilan tersebut untuk melunasi utang dan bagaimana mekanismenya seperti itu. Saya ingin memperjelas kebutuhan inti masing-masing dari pemohon dan juga termohon. Kebutuhan utamanya apa? Saya sampaikan kepada silahkan kepada Ibu Aini terlebih dahulu. Untuk saat ini, Pak, kepastian pelunasan, jaminan yang kuat, dan tidak ada keterlambatan lagi dari pihak termohon. Oke, kepastian pelunasan, jaminan yang kuat, kemudian diharapkan tidak ada lagi keterlambatan Terlambat. dari pihak termohon. Oke, termohon, batas kemampuannya berapa? Untuk dari kami, maksimal DP di kisaran 150 juta rupiah dengan cicilan 12 bulan, karena kami tidak mampu jika harus ditambah dengan bunga, Pak. Pak Mediator, dengan batas kemampuan seperti itu,
Jujur, kami sendiri mempertanyakan keseriusan dari pihak termohon. 6 bulan tidak ada pembayaran sama sekali, lalu sekarang kami diminta percaya bahwa cicilan 12 bulan itu akan berjalan lancar. Dari pengalaman kami sebelumnya, Pak, janji seperti ini sudah terlalu sering kami dengar dari pihak Bu termohon. ini, Bu ini, kami bukan tidak mau membayar. Dari awal juga saya bilang kami tidak lari dari kewajiban kami. Tapi kami juga tidak bisa menciptakan uang begitu saja. Kami bukan pihak bank yang bisa menciptakan uang. Kalau kami dipaksa dari di luar kemampuan kami, yang terjadi bukan pelunasan, tapi kebangkrutan di antara perusahaan saya. Dan kalau kami bangkrut, ibu juga tidak akan terima apa-apa kan? Ya justru karena itu, Bu Ira, kami di sini menuntut kepastian hukumnya. Hutang ini sudah jatuh tempo, yang dimana juga kami sudah memberikan somasi dan secara yuridis tidak ada lagi ruang penundaan tanpa konsekuensi. Jangan sampai mediasi kita pada kali ini hanya menjadi alat untuk memperpanjang prestasi dari pihak Anda, Bu Ira. Kami datang ke sini kan secara terbuka, Pak. Menawarkan jaminan pula. Dan kami juga menjelaskan kondisi kami seperti saat ini seperti apa. Kalau itu saja masih dianggap memperpanjang waktu dan prestasi, lalu apa gunanya kita mediasi saat ini? Kalau memang tujuannya hanya untuk menekan perusahaan kami, seharusnya dari awal kita langsung ke pengadilan saja, Pak. Bu, kami tuh datang ke sini justru karena masih ingin menyelesaikan permasalahan secara baik-baik saja. Tapi itikat baik itu harus dibuktikan, tidak hanya jadi pembicaraan saja. Bagi kami, bagi perusahaan kami, Bu, tanpa pembayaran awal yang nyata dan jaminan yang bisa dieksekusi langsung, skema cicilan ini sama saja dengan resiko kosong yang diambil oleh perusahaan kami. Wah ini, jaminan tanah industri yang kami tawarkan ini nilainya bahkan lebih besar, Bu, dari total kewajiban. Dan itu bukan resiko kosong, Bu. Secara objektif, posisi pemohon justru sangat terlindungi loh, Bu. Ya, nilai besar tidak otomatis berarti aman dong secara hukum. Kami juga perlu memastikan jaminan tersebut tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga siap dieksekusi tanpa hambatan jika terjadi uang prestasi dari Anda. Kami juga tidak mau kembali terjebak dalam proses panjang seperti ini. Baik, kalau memang itu yang dibutuhkan, katakan dengan jelas. Jangan gantung kami dengan ketidakpastian. Kami perlu tahu apakah masih ada ruang kompromi di antara kita atau memang tidak ada sama sekali untuk perusahaan kita ini. Ruang kompromi itu masih ada, Bu. Selama pihak ibu, pihak termohon itu mau mengikatkan diri secara serius. Tapi kalau sejak awal sudah menolak segala konsekuensi yang timbul, maka kami juga harus melindungi perusahaan kami. Baik-baik. Saya hentikan dulu di sini ya. Kita stop dulu. Saya melihat diskusi ini kembali pada pola saling mempertahankan posisi. Saya tegaskan kembali, tujuan kita sekarang bukan mengulang luka lama, oke? Tetapi menguji apakah ada titik temu yang benar-benar bisa dijalankan. Maka untuk menjaga agar proses mediasi tetap efektif, terarah dan juga memberikan ruang yang seimbang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pandangannya secara lebih terbuka, saya sebagai mediator akan menggunakan mekanisme kaukus, yaitu pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak. Perlu saya tegaskan bahwa sesi kaukus ini merupakan bagian yang sah dan lazim dalam proses mediasi. Segala hal yang disampaikan dalam sesi kaukus itu dia bersifat rahasia dan tidak akan saya sampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan secara tegas dari pihak yang bersangkutan. Tujuan dari sesi ini bukan untuk mengambil keputusan, melainkan untuk membantu saya dalam memahami kepentingan, kemudian batas kemampuan, serta ruang kompromi yang realistis dari masing-masing pihak. Saya mohon kerjasama para pihak untuk memanfaatkan sesi ini, kemudian bisa bicara secara jujur dan juga terbuka dalam sesi kaukus nanti, agar saya dapat memfasilitasi perumusan solusi yang paling mungkin dan adil bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, saya akan terlebih dahulu melakukan sesi kaukus dengan salah satu pihak, sementara pihak lainnya dimohon untuk menunggu di luar ruang. Seperti itu ya.
Dan saya sampaikan juga bahwasannya saya akan melakukan sesi kaukus dengan pihak berikutnya dan selanjutnya kita kembali ke forum bersama untuk melanjutkan perundingan. Jadi nanti saya pihak pemohon dulu, kemudian saya pindah kepada pihak termohon seperti itu. Jadi apakah para pihak bisa memahami dan menyetujui dilaksanakannya sesi kaukus ini? Iya, Pak, kami Ya, kami bisa memahami dan menerima menyetujui dan hal tersebut. menyetujuinya, Pak. Baik, terima kasih. Kita akan mulai dengan sesi kaukus yang pertama. Saya minta termohon menunggu di luar ruang Zoom terlebih dahulu. Semua yang disampaikan dalam sesi ini bersifat rahasia dan tidak akan saya sampaikan tanpa persetujuan. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik. Pihak pemohon, Ibu Aini dan juga Pak Alif. Saya Ya, Pak. tegaskan kembali, seluruh pembicaraan dalam sesi ini bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan pemetaan posisi. Tidak ada satupun yang akan saya sampaikan kepada termohon tanpa persetujuan dari pemohon sendiri. Saya ingin langsung ke inti. Dari sudut pandang hukum, kewajiban pemohon, saya ingin langsung eh, itu kewajiban dari termohon. Itu telah jatuh tempo dan tidak dipenuhi meskipun telah dilakukan somasi. Dalam kondisi seperti ini, apa yang menurut pemohon menjadi persoalan yang krusial untuk diselesaikan? Jadi begini, Pak, sebelumnya saya sudah bilang bahwa persoalan utama adalah tidak adanya kepastian pembayaran dari pihak termohon. Selama ini yang kami terima dari pihak termohon itu bukan pembayaran, namun hanya janji-janji tanpa realisasi. Hal itu yang buat kami tidak memiliki pegangan apa-apa, Pak. Oke, jadi yang menjadi masalah utama bukan lagi soal berapa besaran nilai utang, tetapi kepastian pemenuhan kewajiban tersebut ya. Iya, benar, Pak. Oke, ini saya akan menanyakan kepada Alif selaku kuasa hukum ya. Secara yuridis, bagaimana Bapak melihat posisi pemohon saat ini? Jika secara hukum ya, Pak, saya lihat posisi dari klien saya ini sangat kuat, yang dimana utang tersebut telah diakui, kemudian barang telah diterima oleh pihak termohon, dan tidak ada sengketa kualitas lagi, Pak. Nah, dengan tidak terpenuhinya kewajiban tersebut setelah somasi yang klien saya berikan, unsur uang prestasi menurut saya telah terpenuhi, Pak. Namun, secara praktis, apakah kekuatan hukum tersebut otomatis menjamin pemulihan kerugian secara cepat? Tidak terlalu. Proses penyelesaian melalui arbitrase ataupun litigasi itu pun tetap memerlukan waktu dan eksekusi putusan yang menjadi seringkali persoalan tersendiri, Bapak. Oke, artinya pemohon menghadapi dilema antara hak hukum yang kuat dan juga resiko keterlambatan pemulihan secara faktual, betul? Betul. Betul, Pak. Oke, Ibu Aini, saya kepada Ibu Aini, apa dampak konkret keterlambatan ini bagi perusahaan Ibu? Dampaknya itu kami mengalami tekanan arus kas dan kesulitan memenuhi kewajiban kepada pihak lain, Pak. Selain itu, kami juga harus mengalokasikan waktu dan sumber daya hanya untuk menagih kewajiban yang seharusnya sudah terpenuhi. Apakah ketidakpastian ini juga mempengaruhi kepercayaan pemohon terhadap itikat baik termohon? Ya jelas, Pak, karena tidak ada satupun pembayaran yang dilakukan, kepercayaan itu sangat menurun. Oke, baik. Jadi inti persoalan yang dihadapi pemohon dapat saya rumuskan bahwa pemohon membutuhkan adanya kepastian hukum dan juga kepastian pelaksanaan, bukan sekedar pernyataan kesanggupannya saja. Ya, benar, Pak. Dalam konteks tersebut, apakah pemohon masih membuka ruang penyelesaian damai sepanjang dapat memberikan jaminan terhadap kepastian pelaksanaan? Secara prinsip kami masih membuka ruang tersebut, Bapak. Namun ruang itu sangat terbatas bagi kami dan harus berbasis dengan kepastian hukum.
Oke, baik. Apakah pemohon ingin menghindari proses sengketa lanjutan semata-mata karena pertimbangan waktu dan efektivitas? Benar, Pak. Di sini kami tidak mencari konflik dengan pihak lain. Kami mencari penyelesaian yang benar-benar berjalan dan menguntungkan perusahaan kami. Oke, dengan demikian tujuan pemohon dalam mediasi ini bukan untuk menekan atau menghukum termohon, melainkan untuk meminimalkan resiko yang terjadi, yaitu kerugian lanjutan dan juga ketidakpastian di masa depan. Iya, Oke, posisi pemohon sudah sangat jelas ya. Saya akan menggunakan pemahaman ini sebagai dasar untuk memandu pembicaraan berikutnya, tanpa memasuk ke hal-hal yang belum menjadi kesepakatan. Terima kasih atas keterbukaan Ibu dan juga Bapak. Ibu Aini, Bapak Alip sebagai pihak dari pemohon ya. Mohon Bapak dan Ibu dapat menunggu di luar ruang Zoom. Saya akan melanjutkan proses sesuai tahapan kaukus dengan pihak termohon. Saya ucapkan terima kasih. Baik, Bapak. terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Ira dan juga Ibu Wirda sebagai pihak termohon ya. Kita akan masuk ke sesi kaukus. Termohon kepada yang termohon, saya sampaikan bahwasanya perlu saya tegaskan kembali, semua yang disampaikan di sesi ini itu bersifat rahasia dan tidak akan saya sampaikan kepada pemohon tanpa persetujuan dari termohon sendiri. Saya ingin bicara secara terbuka dengan termohon kalau perkara ini tidak selesai di mediasi dan harus lanjut ke arbitrase atau litigasi, apa dampak paling besar yang akan termohon hadapi ke depannya? Untuk perusahaan kami dampaknya akan sangat berat, Pak. Dari sisi biaya, kemudian dari sisi waktu juga. Kami siap menjalani proses ini, tapi kami tidak siap apabila harus diproses dengan waktu yang panjang. Betul, Oke. Pak. Dari kamu. Oke. Baik, terima kasih kepada pihak termohon. Kita masuk ke sesi kaukus termohon ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, dan perlu saya tegaskan kembali kepada pihak termohon bahwa apa yang disampaikan dalam sesi ini bersifat rahasia dan tidak akan saya sampaikan kepada pemohon tanpa persetujuan dari termohon. Saya ingin bicara secara terbuka dengan pihak termohon. Kalau perkara ini tidak selesai di mediasi dan harus lanjut ke arbitrase ataupun litigasi, apa dampak yang paling besar yang akan termohon hadapi ke depannya? Untuk perusahaan kami jelas dampaknya sangat besar dan berat, Pak. Karena dari sisi biaya, dari sisi waktu juga, kami beritikat baik untuk di proses mediasi ini karena kami tidak siap jika harus menjalani proses yang panjang. Betul, Pak. Dan boleh saya tambahkan, klien saya juga akan terdampak secara operasional. Proses hukum yang lama akan mengganggu jalannya usaha kami dan berisiko memperburuk kemampuan bayar, Pak. Oke, artinya ada resiko ya bahwa semakin lama proses ini berjalan, posisi termohon justru semakin lemah. Apakah itu disadari? Jelas, Pak, kami sangat menyadari hal itu. Oke, kalau proses ini berjalan 1 sampai 2 tahun, apa konsekuensi yang paling terasa terhadap perusahaan ataupun yang realistis atau yang nampak banget gitu ya dirasakan bagi perusahaan termohon? Kalau dari perusahaan kami, jelas kami bisa kehilangan kepercayaan dari mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan kami, serta fokus usaha kami juga akan ikut terganggu. Betul, Pak. Dan pada akhirnya kondisi itu juga tidak menguntungkan bagi pemohon.
karena potensi potensi pelunasan yang semakin kecil. Oke, baik. Jadi kepentingan dari termohon sebenarnya adalah menyelesaikan kewajiban dengan cara yang memungkinkan pembayaran tetap berjalan, bukan menghindari tanggung jawab. Betul. Oke, kalau saya bantu dorong skema yang lebih ringan di awal, tapi pasti dijalankan, apakah termohon siap berkomitmen penuh? Siap, Pak. Oke, Kami sangat siap, Pak, mengikat komitmen itu secara tertulis agar kepastian hukum bagi pemohon sendiri. oke. Sekarang saya perlu tahu batasnya. Hal apa yang secara tegas tidak bisa termohon terima? Kami sangat tidak bisa menerima apabila pelunasannya dilakukan sangat cepat dan jaminan aset utama kami ditambah bunga, Pak. Oke, baik itu memberi ruang untuk saya menjembatani ke pemohon. Terakhir, pesan utama apa yang ingin ditegaskan pemohon? Kalau dari kami jelas kami ingin menyelesaikan perkara ini dengan damai dan kami akan bertanggung jawab seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Betul sekali, Pak. Dan bahwa skema realistis justru memberikan kepastian hasil dibanding putusan yang baik di atas kertas tapi sulit dieksekusi, Pak. Oke, baik saya mencatat semuanya dengan persetujuan termohon. Saya akan menyampaikan posisi ini secara netral kepada pemohon tanpa detail yang sensitif. Silakan, Pak. Oke, baik. Maka dari itu, sambil menunggu sesi kaukus kita telah berakhir bagi termohon, kita akan panggil kembali kepada pihak pemohon untuk bisa masuk ke ruang Zoom ya. Oke, baik. Karena pihak pemohon itu sudah masuk kembali ke ruang Zoom, berdasarkan hasil kaukus, mediator menilai bahwa terdapat sejumlah titik temu yang berpotensi menjadi dasar bagi perumusan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan juga berkeadilan. Di sisi lain, mediator juga mencatat adanya perbedaan kepentingan yang masih memerlukan klarifikasi serta pendalaman yang lebih lanjut agar tidak berkembang menjadi hambatan dalam proses mediasi ini. Terima kasih atas keterbukaan masing-masing pihak dari sesi terpisah atau sesi kaukus. Saya melihat bahwa dari pihak pemohon ingin adanya kepastian dan juga pengurangan resiko eksekusi panjang. Kemudian pihak termohon ingin adanya kesempatan membayar tanpa mematikan usaha ataupun perusahaan dari termohon. Jika kesepakatan ini tidak tercapai, kedua pihak sama-sama menghadapi resiko yang besar, baik itu finansial, kemudian waktunya, maupun reputasi dari perusahaan. Oleh karena itu, saya ingin menguji kembali apakah kedua pihak sepakat bahwa kesepakatan dengan jaminan yang kuat lebih menguntungkan dibanding proses hukum lanjutan. Kami sepakat, Pak. Pihak pemohon apakah sepakat? Iya, Pak, kami sepakat juga. Oke, kedua belah pihak sudah sepakat ya. Kita akan masuk ke tahap yang paling krusial. Saya minta masing-masing pihak menyampaikan tawaran dengan terbuka. Saya harap tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Silahkan kepada pihak pemohon, Pak Alif dan juga Ibu Aini. Baik, Bapak. Posisi kami sebenarnya sudah tidak ada lagi untuk sesi tawar-menawarnya lagi, Pak. Kerugian operasional kami akibat kemacetan dari pembayaran ini sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Namun demi menghargai proses mediasi pada kali ini, kami menawarkan 3 opsi, yang di mana opsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada pelunasan penuh dalam 14 hari kerja. Kemudian yang kedua, cicilan 12 bulan, tapi wajib ada bunga 10% per tahunnya. Dan jaminan tanah yang harus diikat dengan hak tanggungan. Kemudian yang ketiga,
kami memberikan opsi dan memberikan diskon eh, haircut utang menjadi sebesar 950 juta, tetapi harus lunas cash minggu depan, Bapak. Jika ini tidak bisa diterima, kami lebih baik melanjutkannya ke jalur hukum saja, Bapak. Tunggu dulu, Pak Liv. 14 hari untuk pelunasan penuh. Itu namanya memberatkan di luar kemampuan realistis perusahaan kami yang sedang jatuh, Pak. Kami kan datang ke sini untuk mencari solusi, bukan untuk menang tuntutan yang tidak masuk akal dari perusahaan Bapak. Pak Mediator, perusahaan kami ini sedang berusaha pulih loh. Kalau opsinya seperti ini, perusahaan Bapak itu sama saja dengan berniat menghentikan operasional bisnis kami secara perlahan. Baik, kita masuk ke tahap yang paling krusial. Saya minta kepada masing-masing pihak untuk dapat menyampaikan tawaran yang terbuka dan saya harap tidak ada lagi yang ditutup-tutupin dari kedua belah pihak ya, seperti itu. Maka dari itu saya silahkan kepada pihak pemohon terlebih dahulu, Pak Alif atau juga Bu Aini untuk menyampaikan. Baik, Bapak. Untuk posisi kami sebenarnya sudah tidak ada lagi sesi tawar-menawarnya, Pak. Yang dimana kerugian operasional kami akibat pembayaran ini sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Namun demi menghargai proses mediasi pada hari ini, kami menawarkan 3 opsi sebagai berikut, Pak. Yang pertama, ada pelunasan penuh dalam 14 hari kerja. Yang kedua, ada cicilan 12 bulan, tapi wajib ada bunga sebesar 10% per tahunnya. Dan jaminan tanah yang harus diikat hak tanggungan. Dan yang ketiga, kami memberikan diskon haircut terhadap utang menjadi sebesar 950 juta, tapi harus lunas cash, Pak, minggu depan. Jika ini tidak bisa diterima oleh pihak dari termohon, kami dari pihak pemohon lebih baik mengajukan gugatan langsung ke proses hukum yang ada, Bapak. Tunggu dulu, Pak Liv. 14 hari untuk pelunasan penuh. Itu namanya memberatkan di luar kemampuan realistis perusahaan kami yang sudah jatuh, Pak. Kami kan datang ke sini untuk mencari solusi, bukan untuk mendengar tuntutan yang tidak masuk akal dari perusahaan Bapak. Pak Mediator, coba perusahaan kami itu sama saja dengan berniat menghentikan operasional bisnis kami secara perlahan. Menghentikan operasional bisnis Ibu. Lalu bagaimana dengan bisnis kami, Bu? Selama 1 tahun ini, kami membiayai proyek Ibu tanpa kepastian dan kejelasan. Kami harus bayar gaji karyawan, bayar bunga bank, sementara uang kami mengendap di kantong perusahaan Ibu. Siapa sih sebenarnya yang mematikan bisnis siapa di sini? Wah, ini mohon tenang, Bu. Mari kita bicara secara matematis saja. Bunga 10% itu sangat tidak realistis di kondisi sekarang, Bu. Dan kami juga menawarkan alternatif yang lebih manusiawi seperti cicilan 18 bulan tanpa bunga dengan jaminan sertifikat tanah industri kami, Bu. Dan sertifikat itu kan nilainya jauh di atas utang kami. Itu adalah komitmen tertinggi kami, Bu. Waduh, Anda bilang 18 bulan. Itu terlalu lama bagi kami sih. Kami ini bukan bank, kami juga sama seperti Anda merupakan perusahaan dagang. Kami butuh perputaran uang dengan cepat juga. Kami tidak mau uang kami dicicil sampai hampir 2 tahun tanpa kompensasi dari pihak Anda. Itu namanya kami meminjamkan uang pada pihak Anda secara gratis kepada Ibu selama 18 bulan lamanya, Bu. Tapi kan kami memberikan jaminan aset, Pak. Jika kami gagal bayar, ya Bapak tinggal eksekusi tanah itu. Nilainya 20 miliar lebih loh, Pak. Bu, Bapak sudah sangat terlindungi secara hukum. Apalagi yang Bapak ragukan dari perusahaan kami? Gini saja Pak Mediator. Dari pihak kami, dari pihak pemohon itu mau turun ke angka 12 bulan saja. Tapi kami minta uang muka atau DP-nya sebesar 300 juta di depan. Kami butuh dana segera, Pak. Sekarang juga untuk menambal lubang di kas perusahaan kami. 300 juta dalam seminggu, Bu. Mustahil lah, Bu. Paling banyak yang bisa kami usahakan hanya 100 juta.
Tolonglah jangan memaksa kami menjanjikan sesuatu yang nantinya tidak bisa kami penuhi. Kalau 100 juta itu terlalu kecil, itu tidak sampai 10% dari Anda meminta utang kepada kami. Kami hanya meminta jalan tengah sebesar 150 juta dalam 7 hari. Saya tegaskan kembali, bunganya itu tetap harus ada, minimal 6% ya, Bu. Pak Alif, bagaimana begini saja, Pak? Kami sanggupi DP 150 juta dalam 7 hari kerja. Namun, mohon dengan sangat, bunga 6% itu dihapuskan, Pak. Sebagai gantinya, kami setuju masa cicilan diperpendek dari 18 bulan menjadi 12 bulan saja. Dan kami juga setuju dengan klausul jatuh tempo seketika kami lalai. Baik, sebelumnya saya ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan pengacara saya. Oke, baik. Berdasarkan hasil diskusi kami bisa mempertimbangkan hal tersebut tanpa bunga, Bu. Tapi dengan syarat tambahan, pertama, biaya notaris itu untuk mengikat jaminan ditanggung sepenuhnya oleh pihak termohon, pihak ibu. Kedua, jika terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 3 bulan secara berturut-turut, tidak perlu adanya lagi somasi. Kami langsung eksekusi jaminan. Bagaimana dari pihak ibu? Biaya notaris itu tidak murah, Bu. Tapi demi menyelesaikan masalah ini, kami bisa terima. Namun, kami meminta toleransi. Keterlambatan teknis selama 3 hari, karena kita juga tahu terkadang ada kendala clearing di bank yang di luar dari kendali kami. Bagaimana? Baik, 3 hari toleransi ya. Tapi jika lewat dari waktu tersebut, kami langsung menghitung sebagai bentuk uang prestasi dari pihak Anda. Kami tidak mau lagi mendengar alasan apapun untuk kendala yang ada ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya mencatat bahwa masing-masing pihak telah mulai bergerak dari posisi awalnya. Kedua pihak sudah bergerak sangat jauh dari posisi awal. Saya akan bacakan draft kesepakatan final agar kita tidak ada salah paham lagi. Yang pertama, pengakuan kewajiban. Termohon mengakui adanya hutang pokok sebesar 1.181.400.000 rupiah dan juga uang muka atau uang DP pembayaran awalnya yaitu sebesar 150 juta rupiah wajib disetorkan dalam waktu 7 hari kerja sejak kesepakatan ini ditandatangani. Kemudian yang ketiga, tenor cicilan. Sisa kewajiban dibayar selama 12 bulan secara flat. Kemudian juga bunga disepakati yaitu 0% atau dihapuskan gitu ya sebagai kompensasi atas jaminan aset. Kemudian yang bagian jaminan, termohon menyerahkan sertifikat tanah industri ya. Tanah industri dan juga setuju untuk diikat dengan hak tanggungan biaya notaris juga ditanggung oleh termohon seperti itu ya. Kemudian yang keenam adalah sanksi jika keterlambatan melebihi dari 3 bulan berturut-turut dengan toleransi teknis 3 hari per bulan, maka seluruh sisa utang dinyatakan jatuh tempo dan jaminan dapat langsung dieksekusi. Bagaimana Pak Alif dan juga Ibu Aini, apakah ini sudah mencakup semua tuntutan yang Anda inginkan? Iya, Pak. Kami rasa ini cukup adil, meski kami harus kehilangan potensi bunga yang ada, Pak. Oke, dan juga Ibu Ira, Ibu Wirda, apakah jadwal pembayaran ini benar-benar sanggup dijalankan tanpa ada alasan macet lagi? Kami akan bekerja keras untuk ini, Pak. Kami akan usahakan. Kami setuju. Oke, jika demikian, setelah ini kita dapat menandatangani berita acara mediasi ini ya Bapak dan Ibu. Baik, Pak. Baik, sebelum kita mengakhiri dari proses mediasi
Pada saat ini, saya ingin menyampaikan penegasan singkat. Sepanjang proses mediasi, para pihak telah menyampaikan pandangan dan juga kepentingannya secara terbuka serta menunjukkan itikad baik untuk mencari penyelesaian secara damai. Dinamika dan perbedaan pendapat yang muncul selama proses mediasi berlangsung merupakan bagian yang wajar dalam proses ini dan telah dikelola secara konstruktif. Dengan tercapainya kesepakatan ini, proses mediasi dinyatakan berhasil dan selesai. Kesepakatan ini merupakan kehendak bebas para pihak dan akan dituangkan dalam berita acara serta perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum. Saya mengapresiasi itikat baik dan juga sikap kooperatif para pihak sepanjang proses mediasi ini berjalan. Saya harap para pihak dapat melaksanakan seluruh ketentuan kesepakatan ini secara konsisten dan juga bertanggung jawab. Sekali lagi, dengan demikian, berdasarkan kesepakatan para pihak, proses mediasi ini saya nyatakan berhasil dan selesai. Terima kasih atas kerjasama kedua belah pihak dan juga terhadap sikap kooperatifnya dari seluruh pihak. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya akhiri, saya Muhammad Qudri Terima Hamid kasih, Pak selaku Mediator. sebagai mediator. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami tutup mediasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak.